Selamat datang di channel YouTube Cerita Manusia. Jika belum subscribe, mohon di-subscribe agar kami lebih semangat ngontennya. Jangan lupa nyalakan lonceng, bel, karena setiap hari akan ada postingan kisah seru lainnya. Oh ya, sebelum mulai, dari kota mana dan negara mana saja kalian tinggal? Sebutkan di komentar. Di bawah lampu pijar yang redup, Maya menghitung uang receh di tangannya. Jumlahnya tak sebanding dengan tagihan rumah sakit yang menumpuk. Kelelahan terpancar jelas di mata coklatnya. Ia harus mencari jalan keluar. Dalam keputusasaan, Maya menerima pekerjaan sementara sebagai pelayan di sebuah gala amal mewah. Dinding-dinding marmer dan gaun-gaun gemerlap membuatnya merasa seperti bayangan asing di tengah kemewahan kelas atas. Devan, seorang CEO muda yang tegang dan terbebani masalah perusahaan, menyendiri di sudut ruangan. Matanya memancarkan kelelahan yang dalam. Maya mendekat dengan ragu, menawarkan segelas air dingin. Percakapan singkat mereka berubah menjadi pengakuan mendalam. Untuk sesaat, status sosial menghilang, menyisakan dua jiwa yang terluka. Keputusan untuk meninggalkan gemerlap itu bersama terasa begitu spontan dan emosional. Fajar menyingsing. Maya terbangun dengan rasa malu dan ketakutan yang mencekik. Realitas menghantamnya. Sebagai kenang-kenangan atau mungkin pelampiasan rasa bersalah, ia meletakkan cincin perak peninggalan keluarga di nakas. Maya bergegas keluar dari lobi hotel yang megah. Seragam pelayan masih melekat di tubuhnya. Air mata mengaburkan pandangannya saat ia menyatu dengan hiruk-pikuk kota, berusaha melupakan malam yang baru saja berlalu. Devan terbangun sendirian. Ia melihat cincin perak itu. Bukan sekadar benda, cincin itu adalah satu-satunya jejak wanita yang menghilang. Perasaan menyesal dan rasa ingin tahu yang kuat menguasainya. Ia menggenggam cincin itu erat-erat. Kembali ke realitas keras. Maya menyeka lantai kafe kecil, bau kopi dan pelumas memuakan. Kenangan akan kehangatan semalam terasa kontras menyakitkan dengan penderitaannya saat ini. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya. 2 bulan kemudian, di kamar mandi yang sempit, Maya menatap strip tes kehamilan positif di tangannya. Dunia seakan runtuh. Konsekuensi dari satu malam yang impulsif, kini menjadi beban hidup yang harus ia tanggung sendiri. Maya bekerja mati-matian, menyembunyikan perutnya yang mulai membuncit. Ia mengambil 3 pekerjaan sekaligus, menjual sisa-sisa tenaganya, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup demi sang bayi. Di kantornya yang mewah, Devan menyewa detektif swasta. Ia memandangi cincin perak itu, benda yang menjadi satu-satunya petunjuk. Pencarian terasa sia-sia, tetapi ia tidak bisa berhenti. Wanita itu menghantuinya. Kondisi fisik Maya menurun drastis. Seorang mandor akhirnya menyadari kehamilannya dan memberhentikannya. Maya berdiri di ambang kebangkrutan. Rasa dingin mulai merayapi perutnya. Maya akhirnya menceritakan segalanya pada sahabatnya, Dewi. Dewi terkejut, namun tanpa menghakimi, ia memeluk Maya dan berjanji akan membantu dan melindungi mereka berdua. Untuk menghindari pandangan menghakimi, Maya pindah ke pinggiran kota, menyewa rumah kecil yang terpencil. Ia bertekad, satu-satunya fokusnya kini adalah bayi yang akan lahir dan masa depan mereka. 4 tahun berlalu, Maya kini menjadi ibu tunggal yang tangguh. Ia mengelola warung nasi goreng yang ramai. Putranya, Rizky, balita berusia 4 tahun, bermain dengan riang di dekatnya. Rizky tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Tatapan matanya kadang mengingatkan Maya pada kilasan kenangan akan sosok ayahnya yang tak ia kenal. Devan telah mencapai puncak karirnya, menjadi CEO paling berpengaruh di ibu kota. Namun, ia masih membawa cincin perak itu. Itu adalah jimat pribadinya, pengingat akan janji yang tidak ia tepati. Perusahaan Devan mengumumkan proyek pembangunan properti besar-besaran. Ironisnya, tepat di lingkungan miskin tempat Maya kini tinggal dan mencari nafkah.
Pertemuan yang tak terhindarkan segera terjadi. Dikelilingi oleh rombongan eksekutif, Devan tiba di lingkungan kumuh itu untuk inspeksi lokasi. Ia tampak profesional dan dingin, sama sekali tidak menyangka apa yang akan ia temukan di sana. Saat mengejar bolanya, Rizky menabrak kaki Devan. Devan berlutut secara naluriah untuk menghibur anak itu. Jantungnya berdesir kencang. Mata anak itu, cerdas dan teduh, terasa sangat familiar. Maya bergegas datang, cemas. Ia melindungi Rizky, tetapi saat ia mendongak, pengenalan itu menghantamnya seperti palu. Itu Devan. Panik menjalari setiap sarafnya, dan ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Devan belum sepenuhnya mengenali Maya, yang kini terlihat lebih tua dan lelah. Ia bertanya tentang rincian operasi warung untuk proyek pembongkaran. Maya menjawab dengan suara datar, berusaha keras mengendalikan emosinya. Saat Maya menggerakkan tangannya untuk mengambil sesuatu, Devan melihat kilatan perak. Di jari Maya tersemat cincin perak yang bentuknya sama persis dengan yang selalu ia bawa. Pengakuan itu menyambar, menusuk langsung ke jantungnya. Tanpa kata, Devan menarik rantai di lehernya, memperlihatkan cincin yang ia simpan selama 4 tahun. "Kamu?" katanya dingin. "Siapa dia?" tanyanya, menunjuk Rizky yang kini bersembunyi di balik kaki Maya. Air mata Maya tumpah. Ia menjelaskan bagaimana rasa takut, rasa malu, dan perbedaan status sosial yang menganga membuatnya lari. Ia merasa tidak pantas membawa aib ke dalam dunia Devan yang sempurna. Kabar tentang putranya menghantam Devan. Kemarahannya seketika padam, digantikan oleh rasa bersalah yang luar biasa. Selama ini, wanita yang ia cari telah berjuang sendirian. Mengangkat kepalanya, Devan menatap Maya dengan tekad baru. "Apapun yang terjadi 4 tahun lalu, Rizky adalah putraku. Aku akan menjadi ayahnya," tegas Devan, tak menerima penolakan. Devan bertemu Maya di taman, meminta maaf atas ledakan emosinya. Ia menjelaskan bahwa cincin perak itu bukan sekedar kenang-kenangan, melainkan simbol harapan yang ia pegang selama ini. Devan mulai menghabiskan waktu bersama Rizky. Meskipun baru bertemu, Rizky segera merasa nyaman di dekat ayahnya. Tawa bahagia Rizky memenuhi udara saat mereka bermain bersama. Devan membawa Maya dan Rizky ke rumah keluarganya. Ibunya, yang awalnya kaget dan menghakimi, melunak dengan cepat melihat tatapan bahagia Devan dan pesona Rizky. Seorang mantan tunangan Devan yang cemburu berusaha menyebar rumor tentang masa lalu Maya, mencoba merusak reputasi Devan dan memisahkan keluarga yang baru bersatu itu. Devan mengadakan konferensi pers mendadak. Dengan lantang, ia membela Maya, menyatakan bahwa ketulusan dan ketangguhannya jauh lebih berharga daripada semua gelar kebangsawanan di kota itu. Devan membawa Maya kembali ke warung nasi gorengnya. Ia berlutut di sana, bukan dengan berlian, tetapi dengan kedua cincin perak yang menyatukan mereka. Ia melamarnya dengan janji cinta yang tulus dan jujur. Hari pernikahan, sebuah upacara yang intim dan indah. Rizky mengenakan setelan jas kecil, berjalan dengan bangga sambil membawa kotak cincin. Ia adalah saksi cinta mereka. Bertahun-tahun kemudian, Maya dan Devan mendirikan yayasan untuk membantu ibu tunggal di lingkungan lama Maya. Mereka mengunjungi area yang kini telah tertata rapi, berdiri sebagai keluarga yang utuh dan bahagia. Maya dan Devan berbagi momen sunyi, memandang langit malam. Siapa sangka, sebuah malam yang dipenuhi keputusasaan dan sebuah cincin perak yang hilang justru membawa mereka pada kebahagiaan abadi. 5 tahun setelah pernikahan mereka, Yayasan Cincin Perak telah berkembang pesat. Maya mengenakan blazer formal yang elegan namun tetap bersahaja, berdiri di samping Devan.
Mereka meresmikan cabang baru yayasan di sebuah lingkungan yang dulu mirip dengan tempat Maya tinggal, memberikan harapan dan pelatihan kerja bagi ibu tunggal lainnya. Malam itu, Rizky yang kini berusia 9 tahun menyelinap ke kamar orang tuanya. Ia melihat 2 cincin perak yang terbingkai indah di atas nakas, berkilauan lembut di bawah cahaya bulan. Ia tahu dari cerita-cerita yang diceritakan kedua orang tuanya bahwa 2 cincin sederhana itu adalah harta yang paling berharga di rumah mereka. Dalam perayaan ulang tahun yayasan ke-10, keluarga kecil itu memutuskan untuk mengambil foto keluarga di lokasi warung nasi goreng lama Maya. Lingkungan itu kini bersih dan modern berkat revitalisasi. Maya dan Devan tersenyum, berpegangan tangan dengan Rizky yang kini remaja berdiri di tengah mereka. Bukti nyata bahwa kisah cinta mereka telah mengubah takdir bukan hanya milik mereka, tetapi juga komunitas sekitarnya. 15 tahun setelah pertemuan mereka, Rizky yang kini berusia 19 tahun menghadapi persimpangan jalan karir. Meskipun Devan menyiapkan posisi magang di perusahaan elitnya, Rizky justru menghabiskan akhir pekannya di pusat komunitas cincin perak, mengajar anak-anak muda tentang literasi keuangan. Ketika ditanya ayahnya, Rizky tersenyum, mengatakan bahwa ia merasa lebih bersemangat membantu orang lain seperti yang telah dilakukan ibunya. Keputusan Rizky memicu perdebatan serius. Devan, yang selalu mengharapkan Rizky mengambil alih perusahaannya, merasa kecewa. Maya, yang mengenakan setelan blazer elegan namun tetap memancarkan kehangatan, menjadi mediator. Ia mengingatkan Devan bahwa kekayaan sejati mereka bukanlah aset perusahaan, melainkan dampak positif yang mereka tinggalkan. Ia mendesak Devan untuk melihat yayasan bukan sebagai sampingan, melainkan sebagai warisan utama mereka. Setelah refleksi mendalam, Devan memutuskan untuk sepenuhnya merangkul visi Rizky. Ia mengalihkan fokusnya, menggunakan keahlian strategis perusahaannya untuk menjadikan Yayasan Cincin Perak sebagai entitas nirlaba berskala nasional yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Maya dan Rizky berdiri di sampingnya saat Devan mengumumkan pendanaan besar-besaran untuk program pengembangan diri ibu tunggal, menandai evolusi perusahaan mereka menjadi kekuatan filantropi. Transisi ini tidak mudah, tetapi sinergi di antara mereka terjalin erat. Di ruang rapat utama perusahaan Devan, Maya mengenakan blazer elegan yang kini menjadi seragam barunya, duduk di sebelah suaminya. Peta komunitas dan laporan dampak sosial menggantikan laporan keuangan. Devan, dengan keahlian strategisnya, merancang sistem logistik yang efisien untuk menjangkau daerah terpencil, sementara Maya memastikan bahwa setiap program tetap berpusat pada empati dan kebutuhan nyata para ibu tunggal. Rizky mengamati, menyerap pelajaran dari kedua orang tuanya. 5 tahun kemudian, Rizky membuktikan bahwa ia adalah penerus sejati dari warisan yang didasarkan pada ketulusan. Berusia 24 tahun, ia memimpin program unggulan Yayasan Cincin Perak yang berhasil melatih ribuan ibu tunggal untuk berwirausaha. Dalam sebuah acara wisuda besar, Rizky berdiri di atas podium. Ia memegang cincin perak yang kini menjadi logo resmi yayasan, simbol kecil yang memulai segalanya. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, katanya, matanya bersinar dengan visi ibunya, ini tentang menciptakan takdir kita sendiri. Di sore hari, saat matahari terbenam memancarkan warna emas di atas kantor pusat Yayasan Cincin Perak yang kini besar dan berwibawa, Maya dan Devan berjalan perlahan bergandengan tangan. Mereka berhenti di tengah lapangan, mengenang kembali gala amal di mana mereka pertama kali bertemu. Kehidupan mereka yang dimulai dari sebuah malam yang impulsif dan diselamatkan oleh sebuah cincin perak telah berkembang melampaui mimpi terliar mereka. Kebahagiaan sejati mereka menyadari ditemukan bukan dalam kekayaan yang mereka miliki, tetapi dalam cinta dan tujuan yang mereka bagi. 3 tahun kemudian, di ruang konferensi kaca yang menghadap ke kaki langit kota asing, Rizky, 27 tahun, memimpin Dewan Yayasan Global. Ia menjelaskan peta strategis untuk membawa model pelatihan cincin perak ke Afrika dan Amerika Latin.
Maya dan Devan duduk di barisan belakang, mengamati Rizky dengan tatapan penuh kebanggaan yang tenang. Mereka menyadari bahwa benih yang mereka tanam dari sebuah warung kecil kini telah mekar menjadi pohon harapan internasional. 30 tahun sejak malam gala amal itu, Maya dan Devan kembali mengunjungi lokasi hotel tersebut, yang kini telah direnovasi menjadi pusat filantropi. Mereka duduk di sudut yang sama, sudut yang sunyi di mana Maya pernah menawarkan air dingin kepada seorang CEO yang kelelahan. Devan mengeluarkan kedua cincin perak itu dari saku jasnya. Ini adalah satu-satunya investasi yang pernah aku buat, yang memberikan imbal hasil tak terbatas, bisiknya, menggenggam tangan Maya. Cincin-cincin itu, meski sederhana, memancarkan cahaya yang lebih terang daripada berlian apapun. Dalam perayaan tahunan Yayasan Cincin Perak, Rizky yang kini sepenuhnya mengambil alih kepemimpinan berdiri di podium yang penuh bunga. Di hadapan ribuan ibu tunggal yang sukses berkat yayasan itu, Rizky mengumumkan dimulainya program mentor baru. Dengan gestur yang mengharukan, ia mengambil replika cincin perak itu dan meletakkannya di tangan seorang lulusan termuda yang telah mendirikan bisnisnya sendiri. Warisan cincin ini bukan milik kami, kata Rizky, matanya berkaca-kaca. Warisan ini milik setiap ibu yang berani menciptakan takdirnya sendiri. Di barisan depan, Maya dan Devan tersenyum melihat kisah mereka menemukan makna abadi. 5 tahun setelah serah terima kepemimpinan, Rizky 32 tahun berdiri di atas panggung yang sederhana namun penuh semangat di Nairobi, Kenya. Ia meresmikan pusat cincin perak internasional pertama, berbicara kepada ratusan ibu tunggal setempat melalui seorang penerjemah. Jangkauan yayasan telah melampaui batas-batas negara, membawa harapan yang lahir dari sebuah malam di Jakarta ke kancah global. Maya dan Devan hanya menonton melalui siaran langsung, bangga melihat putra mereka mewujudkan warisan mereka. Devan, kini berusia awal 60-an, duduk di teras rumah mereka, ditemani Maya. Rambutnya memutih di pelipis, namun matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah ia miliki saat muda. Ia meletakkan koran digital yang memuat artikel utama tentang Rizky dan ekspansi yayasan di benua lain. Kita bukan hanya membangun perusahaan, Mei, ujarnya lembut, meraih tangan Maya yang kini dihiasi oleh cincin perak itu. Kita membangun tujuan. Dalam ketenangan, Maya mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam laci. Di dalamnya, terdapat kedua cincin perak asli, cincinnya dan cincin milik Devan. Ia tersenyum, mengingat kembali keputusasaan dan ketakutan yang mendahului kebahagiaan ini. Ini bukan lagi hanya tentang dua orang. Ini adalah simbol perlawanan, ketulusan, dan kekuatan untuk memilih cinta di atas status. Senja menyelimuti teras, mewarnai langit dengan palet oranye dan ungu. Maya dan Devan duduk di kursi kayu yang nyaman, secangkir teh hangat diletakkan di meja kecil di antara mereka. Devan memiringkan kepalanya ke arah Maya, tersenyum lembut. Siapa sangka, Mai, dari kekacauan di malam gala itu, kita mendapatkan semua ini, kedamaian, tujuan, dan keluarga, bisiknya. Maya menggenggam tangan Devan, cincin perak di jarinya memantulkan cahaya terakhir hari itu. Aku hanya ingin bertahan hidup, Devan, tapi kamu membawaku untuk memilih hidup yang bermakna. Rizky, sekarang CEO filantropi global, berdiri di panggung kristal di Davos. Di layar lebar di belakangnya, ditampilkan gambar cincin perak yang diperbesar. Warisan cincin perak, ia memulai dengan suara mantap, bukanlah tentang kekayaan yang diwakilinya, melainkan tentang pengakuan. Pengakuan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki nilai yang tak terhingga. Di barisan depan, Maya dan Devan bangga menyaksikan Rizky mewujudkan esensi dari perjuangan mereka. Di lobi yang sunyi dan bermartabat dari kantor pusat Yayasan Cincin Perak, sebuah pahatan perunggu menjadi fokus utama. Pahatan itu menangkap momen abadi, sepasang tangan yang menggenggam erat dihiasi cincin perak yang diperbesar, dan di bawahnya terukir moto sederhana yang merangkum seluruh kisah mereka.
cinta dan tujuan, dimulai dari yang sederhana. Rizky, kini berusia 42 tahun dan seorang ayah dari 2 anak, duduk di sofa besar di perpustakaan rumah yang hangat. Ia membuka kotak kayu kecil, memperlihatkan kedua cincin perak asli kepada putra dan putrinya. "Kakek dan nenekmu memulai segalanya dengan 2 benda kecil ini," bisiknya. Suaranya dipenuhi rasa bangga. Cincin-cincin itu kini bukan hanya warisan, melainkan dongeng tentang cinta sejati dan tujuan hidup. Di sebuah siang yang cerah, Maya dan Devan kembali ke lingkungan lama yang kini telah sepenuhnya direvitalisasi menjadi pusat komunitas yang ramai dan modern. Mereka berjalan perlahan, tangan mereka saling bertautan. Maya menunjuk ke sudut tempat warungnya dulu berdiri. Senyum tulus muncul di wajah mereka. Mereka melihat warisan mereka hidup dalam tawa dan aktivitas orang-orang di sekitar mereka. Untuk menandai tahun ke-35 kisah mereka, sebuah foto keluarga diambil. 3 generasi, Maya dan Devan yang menua dengan anggun, Rizky yang percaya diri, dan 2 cucu mereka yang ceria berdiri di depan plakat Yayasan Cincin Perak. Ini adalah gambaran akhir tentang apa yang bisa diciptakan oleh ketulusan, keberanian, dan sepasang cincin perak sederhana. Cucu tertua Maya dan Devan, Arya, 16 tahun, melakukan kunjungan proyek sejarah sekolah ke gedung yang sekarang menjadi pusat filantropi nasional, Cincin Perak, dulunya adalah hotel mewah. Saat melangkah ke lobi, matanya terpaku pada pahatan perunggu cincin perak raksasa yang terpampang sebagai simbol. Arya menyadari bahwa kisah cinta nenek dan kakeknya lebih dari sekedar dongeng. Itu adalah fondasi yang nyata bagi ribuan kehidupan. Merayakan 40 tahun sejak malam gala amal itu, Devan dan Maya, kini memasuki usia 60-an, memutuskan untuk tidak mengadakan pesta besar. Mereka memilih untuk makan malam intim di sebuah kafe kecil dan sederhana yang mengingatkan mereka pada warung nasi goreng lama Maya. Devan menyentuh cincin perak di jari Maya, sebuah janji yang diperbarui dalam kesunyian dan kedamaian. Dari balkon kantor pusat Yayasan Cincin Perak yang menjulang tinggi, Maya dan Devan memandang ke cakrawala kota. Mereka melihat pemandangan area yang dulunya kumuh, kini menjadi pusat komunitas yang berkembang pesat. Mereka tersenyum puas melihat hasil dari dedikasi Rizky dan ribuan ibu tunggal yang telah mereka bantu. Cincin perak di tangan mereka terasa berat, bukan karena materialnya, tetapi karena beban takdir yang telah mereka ubah bersama. Arya, kini berusia 25 tahun, telah lulus dengan pujian tertinggi dari universitas di luar negeri. Namun, ia mengejutkan keluarganya dengan menolak tawaran pekerjaan korporat bergaji fantastis di New York. Ia kembali ke Jakarta, bertekad memimpin program edukasi digital Cincin Perak, memodernisasi cara yayasan menjangkau ibu-ibu muda melalui teknologi dan kursus daring, membawa energi baru ke dalam warisan keluarganya. Dalam sebuah upacara kecil dan privat, Devan dan Maya menyerahkan kedua cincin perak asli kepada Rizky. Cincin-cincin itu kini sudah sedikit usang namun bersinar dengan sejarah, akan ditempatkan dalam kotak pajangan kaca di museum mini yang baru didirikan di markas Yayasan Cincin Perak. Ini adalah penyerahan tongkat estafet yang mendalam, mengakui bahwa cerita mereka kini menjadi aset publik dan inspirasi abadi. 50 tahun setelah pertemuan tak terduga itu, Maya dan Devan kini memasuki usia pertengahan 80-an, duduk di kursi berlengan di rumah mereka yang tenang. Mereka menonton liputan berita global yang merayakan ulang tahun ke-50 Yayasan Cincin Perak. Layar TV menunjukkan ibu-ibu tunggal di Afrika dan Asia Tenggara yang berhasil berkat program mereka. Devan meraih tangan Maya. Cinta dan tujuan, bisiknya mengulangi moto yang telah menjadi inti kehidupan mereka, sementara cincin perak baru bersinar di jari Maya. Sebagai bagian dari perayaan monumental, sebuah film dokumenter yang menceritakan kisah cinta, perjuangan, dan pendirian Yayasan Cincin Perak diputar di bioskop-bioskop.
Sorotan utama adalah wawancara dengan Rizky dan Arya, serta bidikan arsip Devan dan Maya yang kini terlihat sudah sangat tua, menyoroti bagaimana sebuah cincin sederhana telah mengubah ribuan takdir. Setelah acara meriah, Maya dan Devan menikmati ketenangan di teras mereka. Mereka membuka kotak besar yang berisi surat-surat ucapan terima kasih dari ibu tunggal yang telah dibantu di seluruh dunia, dari Jakarta hingga Nairobi. Devan mengenakan kacamata bacanya, air mata kebahagiaan membasahi pipi Maya saat membaca pengakuan tulus tentang harapan dan kemandirian yang mereka inspirasi. Warisan cincin perak berlanjut dengan kuat di generasi ketiga. Arya kini berusia 35 tahun, berdiri di ruang konferensi berteknologi tinggi di markas yayasan. Di samping Rizky, ia mempresentasikan strategi baru yang memanfaatkan AI untuk menjangkau komunitas terpencil. Mereka berdua didorong oleh kisah cinta kakek dan nenek mereka memimpin yayasan ke era berikutnya, memastikan bahwa cinta dan tujuan akan terus bergema selama puluhan tahun mendatang. Di sebuah sore yang tenang, Maya dan Devan, yang kini bergerak perlahan dengan bantuan tongkat, mengunjungi museum mini yang didedikasikan di markas Yayasan Cincin Perak. Mereka berdiri di depan kotak pajangan kaca, tempat kedua cincin perak asli mereka kini bersemayam. Cincin yang diserahkan kepada Rizky dalam upacara privat. Cincin-cincin itu, meski usang, berkilauan lembut di bawah cahaya sorot, menjadi penanda fisik dari semua yang telah mereka capai. Pada malam perayaan ulang tahun ke-50 yang diadakan secara virtual global, Rizky dan Arya berdiri di panggung yang sama, mewakili dua generasi kepemimpinan yang berbeda namun bersatu. Rizky meninjau kembali sejarah yayasan, sementara Arya mempresentasikan rencana strategis 5 tahun ke depan, yang sepenuhnya mengintegrasikan AI dan teknologi digital untuk mencapai ibu tunggal di pasar baru di seluruh dunia. Di teras rumah mereka, ditemani keheningan dan aroma melati, Maya dan Devan menyaksikan matahari terbenam. Devan meraih kotak kayu kecil yang kini kosong, tempat cincin-cincin itu pernah disimpan. Ia memandang Maya, matanya penuh kekaguman. "Kita tidak meninggalkan kerajaan bisnis, Mai," kata Devan. "Kita meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah cerita tentang cinta, keberanian, dan tujuan yang tak akan pernah pudar." Maya hanya tersenyum, merasakan kedamaian sempurna. Rizky kini berusia 45 tahun dan Arya 38 tahun berdiri di depan kotak pajangan kaca, tempat kedua cincin perak asli berada. Meskipun telah bertransformasi menjadi CEO filantropi global, mereka selalu kembali ke sini untuk mengingat awal segalanya. "Ini bukan hanya logo, Ri," bisik Rizky, suaranya dipenuhi rasa hormat. "Ini adalah janji yang mereka tepati pada diri mereka sendiri dan pada ribuan ibu di seluruh dunia." Arya menatap cincin itu, menguatkan tekadnya untuk mempertahankan empati di tengah ambisi global. Di teras rumah mereka, ditemani keheningan dan aroma melati, Maya dan Devan menyaksikan matahari terbenam. Devan meraih kotak kayu kecil yang kini kosong, tempat cincin-cincin itu pernah disimpan. Ia memandang Maya, matanya penuh kekaguman. "Kita tidak meninggalkan kerajaan bisnis, Mai," kata Devan. "Kita meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah cerita tentang cinta, keberanian, dan tujuan yang tak akan pernah pudar." Maya hanya tersenyum, merasakan kedamaian sempurna. Beberapa tahun berlalu. Dalam suasana yang tenang, Devan dan Maya beristirahat dalam tidur mereka untuk terakhir kalinya. Hanya beberapa bulan terpisah satu sama lain. Mereka pergi dengan damai, tangan mereka saling menggenggam di ranjang. Kisah cinta mereka yang dimulai dari kebetulan berakhir dalam kebersamaan yang sempurna, meninggalkan warisan nyata di dunia. Di markas besar yayasan, Rizky yang kini memimpin Yayasan Cincin Perak secara global mengumumkan pembentukan penghargaan Maya dan Devan untuk wirausaha ibu tunggal. Arya berdiri di sampingnya. Mereka berjanji bahwa cinta dan keberanian kakek dan nenek mereka akan terus menginspirasi generasi yang akan datang.
Di museum kecil yayasan, di bawah cahaya sorot yang lembut, kedua cincin perak itu diletakkan di atas bantalan beludru, kini menjadi objek pameran yang paling berharga. Cincin-cincin itu, meskipun terbuat dari logam sederhana, memancarkan cahaya simbolis yang kuat, cahaya abadi dari cinta yang memilih untuk mengutamakan tujuan, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua permata di dunia. Rizky dan Arya, sebagai pemimpin yayasan global, menghadapi krisis etika. Sebuah perusahaan teknologi raksasa menawarkan pendanaan besar dengan syarat Yayasan Cincin Perak mengubah fokus programnya dari pelatihan langsung menjadi investasi pasif yang menghasilkan keuntungan, bertentangan langsung dengan filosofi empati Maya dan Devan. Setelah berhari-hari berdiskusi intensif, Rizky menatap cincin perak yang terukir di plakat dinding ruang kerjanya. Dengan dukungan penuh dari Arya, ia menghubungi donatur tersebut dan menolak tawaran itu. Warisan kami lebih berharga daripada kekayaan, tegas Rizky, mengulangi keyakinan yang diwariskan kakek dan neneknya. Jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Dukungan Anda sangat berarti untuk kelanjutan kisah ini. Untuk pertama kalinya, gala tahunan Yayasan Cincin Perak tidak diadakan di hotel mewah, melainkan di pusat komunitas Maya Devan yang kini berdiri megah di lokasi warung nasi goreng lama. Di atas panggung yang sederhana namun penuh makna, Rizky menyampaikan pidato tentang pentingnya kembali ke akar dan melayani komunitas. Di pusat komunitas Maya Devan yang ramai dengan aktivitas pelatihan, Arya, 38 tahun, menguji coba program kursus daring baru di layar sentuh besar. Ia mengenakan pakaian bisnis yang modern namun praktis. Di sampingnya, Rizky, 45 tahun, mengawasi dengan bangga. Mereka berhasil menyatukan kehangatan komunitas fisik dengan jangkauan digital global, warisan yang terus beradaptasi. Di pemakaman yang tenang, Rizky dan Arya berdiri di depan batu nisan Maya dan Devan. Rizky meletakkan setangkai bunga melati di antara kedua nisan itu. Arya menggenggam tangan kakaknya. Mereka tidak merasakan kesedihan yang mendalam, melainkan rasa syukur yang damai. Kisah mereka telah selesai, dan kini cerita mereka terus hidup melalui yayasan. Di salah satu cabang cincin perak di luar negeri, seorang ibu tunggal muda asal Kenya tersenyum penuh harap saat ia menerima sertifikat kelulusan program wirausaha. Cincin perak yang menjadi logo yayasan tercetak jelas di sertifikat itu. Ia memegang cincin itu, simbol dari janji yang pernah dibuat oleh dua jiwa yang terluka setengah abad yang lalu, kini menjadi inspirasi global. Dalam upacara peluncuran perdana, penghargaan Maya dan Devan untuk wirausaha ibu tunggal, Rizky berdiri di atas panggung pusat komunitas Maya Devan. Di sampingnya, Arya, mengenakan setelan jas modern dan percaya diri, mengangguk setuju saat Rizky berbicara. Rizky menceritakan kembali kisah kedua cincin perak itu bukan sebagai mitos romantis, tetapi sebagai fondasi nyata dari sebuah tujuan yang melahirkan kemandirian. Upacara ini menandai era baru, memastikan bahwa nilai-nilai pendiri tidak akan pernah hilang. Di luar pusat komunitas, Rizky dan Arya meresmikan sebuah taman kecil yang tenang yang didedikasikan sebagai Taman Memorial Maya dan Devan. Dikelilingi oleh bunga melati yang harum, bunga favorit Maya, taman itu berfungsi sebagai tempat refleksi. Sebuah plakat perunggu sederhana terpasang di batu alam bertuliskan moto abadi mereka, cinta dan tujuan, dimulai dari yang sederhana. Di ruang kontrol pusat yayasan, Arya, yang kini memegang kendali penuh atas strategi digital, memimpin konferensi virtual global. Di layar LED besar di belakangnya, puluhan wajah dari kantor cabang di Nairobi, Manila, dan Sao Paulo tersambung. Ia mempresentasikan data keberhasilan terbaru dan rencana ekspansi berbasis AI, memastikan bahwa fondasi yang dibangun atas empati kini memiliki jangkauan yang efisien dan luas. Rizky, yang kini berusia 46 tahun, berdiri di atas panggung di Bogota, Kolombia, meresmikan pusat cincin perak pertama di Amerika Latin.
Ia menghadapi tatapan skeptis. Nama cincin perak dianggap terlalu sederhana untuk operasi filantropi global. Dengan keyakinan, Rizky tidak berbicara tentang metrik keuntungan. Ia berbicara tentang dua jiwa yang terluka dan bagaimana sebuah janji sederhana dapat mengubah takdir, menginspirasi hadirin untuk melihat melampaui simbol materialisme. Beberapa minggu kemudian, dari markas Jakarta, Arya, 39 tahun, mengumumkan keberhasilan peluncuran modul pelatihan wirausaha berbasis AI yang baru. Program ini memungkinkan ibu-ibu tunggal di pedesaan Kolombia mengakses mentor digital dan sumber daya secara real-time. Arya, yang selalu memadukan empati ibunya dengan strategi ayahnya, memastikan bahwa meskipun teknologinya canggih, sentuhan manusia tetap menjadi inti dari setiap algoritma. Di tengah hiruk-pikuk markas pusat yayasan, Rizky menyelinap keluar ke Taman Memorial Maya dan Devan. Ia duduk di bangku kayu dekat plakat perunggu di antara tanaman melati. Rasa bangga yang ia rasakan setelah ekspansi global terasa damai, bukan euforia. Ia memejamkan mata, merasakan koneksi yang dalam. Warisannya tidak terletak pada ukuran yayasan, tetapi pada ketenangan yang ia temukan di tempat yang dulunya adalah warung nasi goreng sederhana. 10 tahun kemudian, Rizky dan Arya bersama generasi baru kepemimpinan meluncurkan kampanye global peringatan 60 tahun Yayasan Cincin Perak. Kampanye tersebut menampilkan citra ikonik dua cincin perak yang saling menggenggam, sebuah simbol yang kini diakui secara internasional sebagai harapan, keberanian, dan janji bahwa cinta yang tulus dapat menciptakan tujuan yang abadi. Kampanye global peringatan 60 tahun Yayasan Cincin Perak yang menampilkan citra ikonik cincin perak ganda memicu gelombang besar minat, terutama dari profesional muda di seluruh dunia yang ingin bergabung. Di ruang kontrol modern Jakarta, Arya memimpin rapat virtual fokus untuk mengintegrasikan masuknya energi baru ini sambil tetap mempertahankan sentuhan personal dan filosofi empati yang selalu ditekankan oleh mendiang kakek dan neneknya. Rizky, yang kini berusia 46 tahun dan telah menjadi figur otoritas global dalam filantropi, berdiri di panggung megah di sebuah konferensi kewirausahaan sosial di Jenewa. Dengan keyakinan yang mantap, ia memegang replika cincin perak di tangannya, bukan berlian, melainkan perak yang sederhana. Ia mengingatkan audiens global bahwa warisan terbesar perusahaan mereka bukan berasal dari miliaran dolar, tetapi dari janji cinta sederhana yang melahirkan tujuan, mengubah hidup, dan membangun warisan abadi. Setelah kembali dari perjalanan global mereka, Rizky dan Arya mengunjungi museum mini di markas besar yayasan. Mereka berdiri dalam keheningan di depan kotak pajangan kaca, menatap kedua cincin perak asli yang sudah sedikit usang. Cincin-cincin itu memancarkan aura sejarah. Mereka berbagi pandangan penuh pemahaman, sebuah pengakuan bahwa meskipun yayasan telah menjadi raksasa global, inti dari semuanya tetaplah dua benda kecil, cinta dan janji yang dibuat setengah abad yang lalu. Jauh dari hiruk-pikuk markas Jakarta, di sebuah pusat wirausaha yang didirikan oleh Yayasan Cincin Perak, seorang ibu tunggal muda bernama Rina, yang dibantu modal dan pelatihan 5 tahun lalu, berdiri di depan toko roti modernnya. Aroma manis dari adonan yang baru matang memenuhi udara. Rina tersenyum, menyadari bahwa ia adalah bukti hidup dari janji Maya dan Devan. Setelah rapat maraton dengan Arya, Rizky mengambil waktu sejenak untuk kembali ke pusat komunitas Maya Devan. Ia berjalan perlahan ke sudut yang dulunya adalah warung nasi goreng kecil milik ibunya. Ia menyentuh meja kayu yang kini digunakan untuk kelas menjahit. Kontras antara perjuangan keras ibunya dan kesuksesan global yang mereka pimpin kini menghantamnya, mengingatkannya bahwa fondasi mereka adalah ketulusan dan ketahanan. Dalam sebuah sesi strategis penting, Arya berdiri di depan tim kepemimpinan global. Ia memproyeksikan diagram kompleks yang menunjukkan algoritma AI baru yang mereka kembangkan, yang secara cerdas mencocokkan kebutuhan spesifik ibu tunggal di desa terpencil dengan mentor yang paling sesuai.
Teknologi hanya alat, tegasnya, sentuhan personal dan empati. Itulah warisan yang harus kita jaga, tetap hidup dalam setiap baris kode. Di Museum Mini Yayasan Cincin Perak, sorotan lembut jatuh pada kotak pajangan kaca. Di sana, kedua cincin perak asli bersemayam di atas beludru. Cincin-cincin itu dikelilingi oleh bingkai foto arsip Maya dan Devan, mulai dari masa muda mereka di warung nasi goreng hingga usia tua mereka. Benda sederhana ini kini menjadi artefak, terus menceritakan kisah cinta, keberanian, dan tujuan abadi. 62 tahun setelah gala amal, Rizky dan Arya bertemu di ruang strategi global yayasan. Di belakang mereka terhampar pemandangan Cakrawala Jakarta yang telah berubah total. Mereka membahas tantangan ekspansi ke Asia Tenggara, berfokus bukan pada anggaran, melainkan pada indeks empati cincin perak yang diusulkan Arya, cara untuk memastikan program berbasis AI mereka tetap mempertahankan kehangatan dan ketulusan warisan Maya. Arya membawa putri remajanya, yang juga bernama Maya, 16 tahun, ke Museum Mini Yayasan. Maya muda, yang mengenakan seragam sekolah, berdiri di depan kotak pajangan cincin perak. Arya menjelaskan bagaimana dua benda sederhana itu menyelamatkan dan mengubah takdir neneknya. Maya remaja menyentuh kaca pajangan dengan takjub, merasakan beban sejarah dan kekuatan cinta yang mengawali warisan raksasa ini. Dalam perayaan tahunan yang kini dihadiri oleh delegasi dari puluhan negara, Rizky menerima penghargaan bergengsi atas dampak global cincin perak. Setelah pidato yang penuh data dan statistik, Rizky tiba-tiba berhenti. Ia mengeluarkan replika cincin perak dari saku jasnya, cincin yang sama yang ia pegang di wisuda 5 tahun lalu. Warisan kami, katanya, suaranya melembut. Bukanlah tentang miliaran dolar yang kami alirkan, tetapi tentang janji sederhana yang tidak akan pernah kami lupakan. Warisan kami, katanya, suaranya melembut, bukanlah tentang miliaran dolar yang kami alirkan, tetapi tentang janji sederhana yang tidak akan pernah kami lupakan. Beberapa bulan setelah perayaan besar, Arya, 39 tahun, memimpin peluncuran inisiatif Digital Silver Ring. Program ini menyediakan pendanaan awal mikro berbasis blockchain untuk ibu tunggal di negara-negara berkembang. Meskipun menggunakan teknologi canggih, Arya memastikan antarmuka program tetap terasa pribadi dan hangat, meniru sentuhan personal yang selalu ditekankan oleh mendiang neneknya. Setelah serangkaian perjalanan ekspansi yang melelahkan, Rizky, 46 tahun, kembali ke Jakarta. Ia menghabiskan waktu sendirian di Taman Memorial Maya dan Devan. Duduk di bangku kayu, ia membaca plakat sederhana yang bertuliskan cinta dan tujuan. Keberhasilan global terasa hampa tanpa mengingat akar ketulusan yang dimulai dari warung nasi goreng ibunya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menegaskan kembali fokusnya. Sebagai penutup cerita, di markas yayasan yang kini menjadi landmark global, dua cincin perak asul itu dipamerkan dalam kapsul waktu permanen. Mereka bukan lagi hanya artefak pribadi, melainkan simbol yang diakui PBB sebagai lambang kewirausahaan sosial dan harapan bagi perempuan. Kisah cinta sederhana itu kini telah diabadikan sebagai fondasi gerakan kemanusiaan global yang abadi. Arya, kini berusia 40 tahun, memimpin sesi strategi di ruang kontrol yang dipenuhi layar sentuh yang menampilkan matris data dari 50 negara. Meskipun program Digital Silver Ring yang ia gagas semakin canggih, Arya selalu menyisipkan sesi refleksi tentang tujuan. Kita menggunakan AI untuk efisiensi, tetapi bukan untuk empati, katanya tegas kepada tim global. Sentuhan Maya, kehangatan itu adalah filter etika kita. Selalu libatkan manusia di titik kontak kritis. Di markas PBB di Jenewa, Rizky dan Arya berdiri di atas podium marmer menerima Global Social Impact Award untuk Yayasan Cincin Perak. Kilatan kamera menyambut mereka. Dalam pidatonya, Rizky memegang replika cincin perak. Ini bukan tentang nilai logamnya, ujarnya, suaranya bergema. Ini tentang janji sederhana yang mengubah takdir, yang membuktikan bahwa tujuan yang didasari cinta akan selalu melampaui kepentingan pribadi.
Sore harinya, setelah kembali dari Jenewa, Rizky dan Arya kembali ke pusat komunitas Maya Devan. Mereka berjalan melewati aula yang ramai dengan sesi pelatihan, lalu menuju taman memorial yang tenang. Aroma melati menyambut mereka. Mereka duduk di bangku kayu, memandangi plakat perunggu. "Kita berhasil, Ri," bisik Arya, memecah keheningan. Rizky mengangguk. "Kita tidak membangun perusahaan, kita membangun sebuah cerita yang kini menjadi rumah bagi ribuan orang." Sebagai penutup monumental, sebuah upacara kecil diadakan di markas besar yayasan. Rizky dan Arya secara resmi menempatkan kedua cincin perak asli ke dalam kapsul waktu permanen di bawah pahatan perunggu, cinta, dan tujuan. Saat tutup kapsul terkunci, sebuah proyektor hologram di atasnya memancarkan lambang cincin perak ganda berputar lembut di udara. Ini adalah janji yang abadi, bahwa di tengah kemajuan global, fondasi yang sederhana itu akan tetap bersemi. Setelah upacara penempatan kapsul waktu yang intim, Rizky 40 tahun dan Arya 40 tahun berdiri di lobi markas besar yang sunyi, memandangi proyeksi hologram cincin perak ganda yang berputar perlahan di atas pahatan perunggu. Cahaya biru lembut dari hologram menyinari wajah mereka. "Aneh," bisik Arya, "dua benda yang hampir dibuang sekarang menjadi simbol harapan global." Rizky tersenyum damai. "Itu karena nilainya bukan pada peraknya, Ri, nilainya ada pada janji yang disimpannya." Beberapa bulan kemudian, di ruang kontrol digital, Arya memimpin peluncuran inisiatif terbarunya, platform pelatihan virtual reality (VR) komunitas cincin perak. Dengan set headset VR, ibu-ibu tunggal yang terisolasi di pedesaan Afrika kini bisa duduk bersama dalam kelas wirausaha virtual yang sama dengan yang ada di Jakarta. Arya, dalam setelan jas yang rapi, mengawasi data yang menunjukkan interaksi global, puas melihat teknologi berhasil meniru kehangatan fisik yang diperjuangkan oleh Maya. Rizky, kini berusia 55 tahun, duduk di perpustakaan rumah lamanya, menyelesaikan draft akhir memoir orang tuanya. Judul buku itu terpampang di sampul, "Dua Cincin dan Takdir yang Diciptakan." Ia menutup naskah itu dengan hati-hati. Di tengah semua ekspansi global dan laporan dampak, Rizky tahu tugas terbesarnya adalah menjaga inti kemanusiaan dari cerita ini tetap hidup. Ia melihat keluar jendela, di mana pohon melati Maya mekar dan menghela napas lega. Kisah cinta sederhana itu kini telah diabadikan selamanya. Penerbitan memoir "Dua Cincin dan Takdir yang Diciptakan" dirayakan di pusat komunitas Maya Devan. Rizky, yang kini berusia 55 tahun, berdiri di atas panggung sederhana, didampingi Arya. Di antara mereka, dua bingkai foto vintage Maya dan Devan yang tersenyum diletakkan. Rizky memegang salinan buku itu, suaranya dipenuhi emosi saat ia berbagi bagaimana kisah cinta orang tuanya yang dimulai dari sepasang cincin perak telah menjadi fondasi dari tujuan global. Buku Rizky segera menjadi buku terlaris internasional, melampaui kategori memoir biasa. Kisah ketulusan dan ketangguhan Maya dipadukan dengan visi filantropi Devan menyentuh hati jutaan orang. Dampaknya terlihat jelas, donasi global membanjir dan nama cincin perak tidak lagi hanya dikenal di lingkaran filantropi, tetapi diakui secara luas sebagai simbol harapan dan kewirausahaan sosial. Kembali ke markas, Arya memanfaatkan kesuksesan buku itu. Dengan set headset VR yang canggih, ia memimpin timnya mengintegrasikan narasi memoir ke dalam platform pelatihan virtual. Ibu-ibu tunggal di Afrika kini dapat menjalani tur virtual ke warung nasi goreng lama Maya dan Hotel Gala Amal, menjadikan kisah asal-usul cincin perak sebagai kurikulum utama. Arya memastikan bahwa setiap baris kode mengalirkan kehangatan cerita tersebut. Kesuksesan luar biasa platform VR Arya membuat Rizky merenung. Ia memutuskan untuk mengunjungi kembali bangunan yang dulunya adalah hotel mewah, tempat orang tuanya bertemu, yang kini menjadi pusat filantropi nasional. Berdiri di sudut yang tenang, tempat Maya pernah menawarkan segelas air dingin, Rizky menyadari bahwa dari keputusasaan yang sederhana, lahir visi yang global.
Arya, 40 tahun, memimpin peluncuran inisiatif terbarunya, program mentorship global yang secara spesifik menargetkan generasi kedua, anak-anak dari ibu tunggal yang pertama kali dibantu oleh yayasan. Menggunakan platform VR, mentor dari seluruh dunia dapat membimbing para remaja ini memastikan bahwa warisan cincin perak tidak hanya menawarkan pertolongan pertama, tetapi juga mobilitas sosial yang langgeng. Di bawah pahatan perunggu cinta dan tujuan di lobi yayasan, Rizky dan Arya berdiri bersama. Cahaya hologram cincin perak ganda berputar di atas mereka, memantulkan simbol yang mereka abadikan dalam kapsul waktu. Cincin-cincin itu, kini tersembunyi namun abadi, adalah bukti nyata bahwa warisan sejati tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari ketulusan janji yang dibuat di malam paling gelap. Maya muda, 16 tahun, putri Arya, duduk di ruang pelatihan. Mengenakan headset VR, ia menelusuri simulasi warung nasi goreng lama neneknya, bau asap, suara wajan, dan kelelahan yang terpancar. Rasa hormat yang mendalam muncul di hatinya. Arya mengawasi dari belakang, puas melihat teknologi berhasil menyampaikan warisan emosional. Rizky, 55 tahun, di ruang kerjanya yang elegan, membaca email dari Nairobi. Seorang ibu tunggal berterima kasih mengatakan bahwa mentor virtualnya terasa seperti sentuhan hangat seorang ibu. Air mata haru membasahi matanya, ia menyadari bahwa visi Maya untuk menjaga kemanusiaan di tengah ekspansi teknologi benar-benar terwujud. Di markas besar PBB di New York, Rizky dan Arya berdiri di podium bersama seorang diplomat senior PBB. Mereka mengumumkan kemitraan global untuk mengintegrasikan platform pelatihan wirausaha cincin perak ke dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan. Cincin perak yang kini menjadi simbol resmi yayasan diproyeksikan di layar di belakang mereka, membuktikan bahwa tujuan yang lahir dari cinta sederhana kini telah menetapkan standar global. Setelah pengumuman di PBB, Rizky dan Arya menjadi sorotan media global. Dalam wawancara eksklusif di markas yayasan, mereka duduk di depan pahatan perunggu cinta dan tujuan. Rizky memegang replika cincin perak, mengulangi pesan yang kini bergema di seluruh dunia. Warisan orang tua kami bukanlah tentang kekayaan yang kami hindari, tetapi tentang nilai yang terkandung dalam janji tulus, jelas Rizky. Arya menambahkan, setiap ibu tunggal yang kami bantu membawa bagian dari kisah cinta sederhana itu. Kembali di Jakarta, tertekan oleh tuntutan ekspansi global, Rizky menyelinap ke ketenangan Taman Memorial Maya dan Devan. Ia duduk di bangku kayu yang dikelilingi bunga melati, menarik nafas dalam-dalam. Aroma itu membawa gelombang kenangan yang menenangkan. Di momen sunyi itu, ia merasa kehadiran orang tuanya, seolah-olah berbisik bahwa tujuan sejati tidak boleh hilang dalam ambisi skala besar. Warisan itu terus berlanjut ke generasi berikutnya. Maya muda kini berusia 18 tahun dan baru memasuki tahun pertama kuliah, meluncurkan cabang kampus dari program mentorship cincin perak. Berdiri di depan poster yang menampilkan logo cincin perak ganda, ia berbicara dengan penuh semangat kepada rekan-rekannya tentang kewajiban untuk melayani. Ia bertekad memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan neneknya tetap relevan bagi generasi Z. Kampanye yang diluncurkan oleh Maya Muda di kampus yang fokus pada literasi keuangan dan kewirausahaan sosial dengan cepat melampaui batas universitas. Video-video singkatnya yang menyentuh tentang warisan cincin perak menjadi viral, memicu gelombang profesional muda Gen Z yang bersemangat untuk menjadi sukarelawan di seluruh dunia. Kembali ke markas, Rizky dan Arya melihat data peningkatan sukarelawan yang dramatis. Rizky, yang kini berusia 55 tahun, tersenyum bangga. Sentuhan Maya, sentuhan nenekmu, kini berbicara dengan bahasa generasi baru, Ri, kata Arya, mengacu pada kemampuan Maya muda menyatukan empati dengan media digital. Mengikuti jejak kakek dan neneknya, Maya muda memutuskan untuk memberikan pidato besar pertamanya. Ia tidak melakukannya di podium PBB,
melainkan di dalam simulasi VR pusat komunitas Maya Devan. Mengenakan headset, ia berdiri di panggung virtual yang mereplikasi warung nasi goreng, berbicara kepada ribuan hadirin virtual tentang kekuatan janji sederhana yang mengubah dunia. Pidato debut virtual Maya Muda di simulasi warung nasi goreng lama yang direplikasi dengan detail menawan meledak di media sosial global. Kehangatan emosionalnya saat ia berbicara tentang ketahanan neneknya dan kekuatan janji sederhana menyentuh hati jutaan penonton muda, membuat cincin perak viral di platform yang didominasi generasi Z. Setelah melihat dampak Maya Muda yang fenomenal, Rizky dan Arya mengadakan pertemuan formal di ruang strategi. Mereka menyadari bahwa energi dan pemahaman teknologi digital Maya Muda adalah kunci untuk menjembatani warisan empati masa lalu dengan masa depan yang serba digital. Mereka sepakat untuk menunjuknya sebagai koordinator global program edukasi digital. Di atas panggung utama markas besar, Maya Muda kini mengenakan setelan blazer yang mencerminkan otoritas barunya, memimpin peluncuran kampanye Global Handshake. Kampanye ini menggunakan platform VR yang canggih untuk menyatukan sesi mentorship lintas benua, membuktikan bahwa teknologi di bawah bimbingan yang benar tidak menghilangkan melainkan memperkuat sentuhan maya, kehangatan personal yang merupakan inti dari seluruh warisan mereka. Beberapa minggu setelah peluncuran Global Handshake, data menunjukkan peningkatan retensi ibu tunggal hingga 40% di wilayah yang menggunakan mentorship VR. Duduk di ruang strategi, Rizky, 55 tahun, yang selalu menjunjung tinggi empati, menatap Arya, 40 tahun, dan Maya Muda yang duduk di sampingnya. Angka-angka itu fantastis, tapi yang lebih penting, kata Rizky, menunjuk ke laporan yang mencantumkan kutipan ucapan terima kasih yang tulus, kita berhasil membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi penguat ketulusan, bukan penghancurnya. Sentuhan Maya telah menjadi algoritma kita. Maya Muda, meskipun kini menjadi eksekutif global, seringkali kembali ke simulasi VR warung nasi goreng. Ia berdiri di panggung virtual itu, menyentuh virtualisasi meja kayu yang dulunya digunakan neneknya untuk menyeka keringat. Di sana, tanpa ada orang lain dalam simulasi, ia memejamkan mata. Ia tidak melihat data atau strategi, ia merasakan bau asap dan perjuangan. Ini adalah cara pribadinya untuk tetap terhubung dengan akar ketulusan Yayasan Cincin Perak. Didorong oleh kesuksesan global yang berkelanjutan dan keunikan platform VR mereka, Rizky dan Arya mengumumkan kemitraan strategis dengan salah satu perusahaan kopi global terbesar. Kemitraan tersebut berfokus pada pelatihan dan pendanaan wirausaha bagi ibu tunggal di rantai pasok kopi di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Saat konferensi pers, di samping replika logo cincin perak, Rizky menyatakan, ini adalah bukti bahwa tujuan yang lahir dari satu janji kini dapat memberdayakan ribuan orang di seluruh dunia. Di ruang kontrol yayasan, Arya dan Maya Muda mengenakan headset VR memimpin sesi pelatihan perdana dengan ibu tunggal di Bogota dan Lombok. Layar besar menunjukkan tampilan virtual memadukan replika warung nasi goreng lama Maya dengan perkebunan kopi di Kolombia. Maya Muda menjelaskan, kekuatan kita dimulai dari perjuangan di dapur kecil, dan kini kita membawa kekuatan itu ke pasar global. Rizky berdiri di Taman Memorial Maya dan Devan, memandangi markas Yayasan Cincin Perak yang menjulang tinggi di atasnya. Ia menyesap secangkir kopi dari kemitraan baru mereka, tersenyum pahit manis. Warisan yang berawal dari keputusasaan mencari uang receh di warung nasi goreng, kini menjadi bagian dari rantai pasokan kopi global yang bernilai jutaan. Devan benar, tujuan adalah investasi tak terbatas. Maya Muda memimpin sesi demo untuk para sukarelawan Gen Z. Melalui VR, mereka menyaksikan seorang ibu tunggal di Bogota meresmikan bisnis kecilnya, sebuah kedai kopi yang didekorasi dengan logo cincin perak. Maya Muda melepas headsetnya dan berkata, ini bukan hanya simulasi,
Ini adalah realitas yang didukung oleh empati nenek saya yang diwujudkan melalui teknologi. Upacara perdana penghargaan Maya and Devan untuk wirausaha ibu tunggal adalah momen yang mengharukan. Rizky dengan bangga berdiri di pusat komunitas Maya Devan. Penghargaan pertama dianugerahkan kepada Rina, ibu tunggal dari Bogota yang bisnis kedai kopinya telah menjadi studi kasus. Rina muncul sebagai hologram yang cerah di panggung dengan air mata bahagia berterima kasih kepada yayasan yang ia sebut sebagai cincin harapan barunya. Di ruang kontrol, Arya dan Maya Muda melihat peta proyeksi global yang menunjukkan ledakan program baru, terutama di Amerika Selatan dan Asia Tenggara berkat kemitraan kopi. Maya Muda menunjuk ke titik-titik yang padat. Kita harus memastikan setiap titik ini merasakan ketulusan Ri, bukan hanya algoritma Ri, bukan hanya algoritma, ujarnya, mengulangi moto yang ia pelajari dari neneknya. Arya tersenyum bangga, setuju bahwa skalabilitas tidak boleh mengorbankan empati. Rizky, yang kini semakin menyerupai Devan dalam kebijaksanaannya, menyelinap ke Taman Memorial. Ia duduk di bangku di antara bunga melati yang harum. Ia mengeluarkan replika cincin perak yang selalu ia bawa, memandangnya di bawah sinar matahari sore. Ia merasakan beban tanggung jawab global, tetapi juga kedamaian yang mendalam. Warisan orang tuanya tidak hanya bertahan, ia telah berkembang dan menjadi abadi, membuktikan bahwa cinta dan tujuan adalah investasi terbaik. Maya Muda dalam perannya yang baru meluncurkan sebuah inisiatif berani mengukur indeks ketulusan dalam interaksi mentoring VR. Ia memastikan bahwa meskipun teknologi canggih digunakan untuk skalabilitas global, esensi sentuhan Maya, kehangatan personal sang nenek, tetap menjadi parameter keberhasilan utama, bukan hanya metrik keuntungan atau jumlah lulusan. Rizky dan Arya duduk di ruang rapat yang menghadap ke kaki langit Jakarta, menerima laporan dampak global. Rasa haru menyelimuti mereka saat mereka membaca bahwa model wirausaha cincin perak telah secara resmi diadopsi oleh beberapa badan PBB untuk program kemandirian perempuan di seluruh dunia. Mereka menyadari bahwa warisan sederhana orang tua mereka telah melampaui filantropi, menjadi standar global untuk pembangunan sosial yang berpusat pada empati. Di lobi markas besar, di bawah pahatan perunggu cinta dan tujuan, proyeksi hologram cincin perak ganda terus berputar, memancarkan cahaya lembut. Di bawahnya, sebuah plakat kecil yang elegan bertuliskan, nilai sejati bukanlah pada peraknya, melainkan pada janji yang disimpannya. Cincin-cincin yang tersembunyi itu kini telah sepenuhnya menjadi simbol abadi, sebuah mercusuar harapan dan tujuan bagi ribuan orang di seluruh dunia, memastikan bahwa kisah Maya dan Devan akan terus bergema selamanya. Dalam konferensi pers virtual yang disiarkan serentak di 60 negara, Rizky dan Arya mengumumkan inisiatif Cincin Perak Global, satu generasi, satu tujuan. Tujuan utamanya adalah memberdayakan 1 juta ibu tunggal secara digital dalam 5 tahun ke depan, memastikan bahwa indeks ketulusan tetap di atas 95%. Rizky di podiumnya berbicara dengan ketenangan seorang pemimpin yang yakin akan warisannya. Di ruang kontrol canggih, Maya Muda, 20 tahun, menatap layar matriks yang menampilkan ribuan avatar ibu tunggal dari seluruh dunia, dari desa-desa di Afrika hingga perkotaan di Asia Tenggara, berinteraksi di dalam simulasi VR. Ia tersenyum. Teknologi telah berhasil mengalihkan sentuhan Maya ke skala global, menciptakan komunitas tak terbatas yang didasarkan pada kehangatan dan ketulusan. Setelah peluncuran global yang sukses, Rizky dan Arya berjalan ke Taman Memorial Maya and Devan. Mereka duduk di bangku kayu yang familiar, aroma melati menyambut mereka. Rizky mengeluarkan replika cincin perak terakhir yang ia bawa. Ia memegangnya erat, lalu menunjuk ke pelakat sederhana, cinta dan tujuan.
Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa di balik keajaiban teknologi dan ekspansi global, fondasi mereka tetaplah dua jiwa yang memilih cinta dan tujuan di malam yang sunyi. Di Berlin, dalam upacara penghargaan filantropi bergengsi, Rizky dan Arya dianugerahi The Global Empathy Prize. Pidato Rizky menyoroti indeks ketulusan cincin perak yang dikembangkan Maya Muda, model yang membuktikan bahwa empati yang terukur dapat mendorong kesuksesan skala besar. Ini adalah kemenangan untuk filosofi Maya. Kembali di markas, Rizky dan Arya berdiri di depan kapsul waktu yang menyimpan cincin perak asli. Hologram di atasnya berputar perlahan. Ini adalah ritual pribadi mereka sebelum memulai ekspansi besar berikutnya. Mereka menyentuh dasar pahatan perunggu seolah ambil kekuatan dari janji yang tersembunyi di dalamnya. Maya Muda, kini berusia 25 tahun, memimpin KTT Pemuda Global di Seoul. Di hadapan ribuan profesional muda, ia menggunakan platform VR untuk secara virtual membawa mereka ke warung nasi goreng. Ia menantang mereka. Warisan sejati bukanlah tentang apa yang Anda dapatkan, tetapi seberapa tulus janji yang Anda penuhi. Tak lama setelah KTT Global, data pendaftaran untuk program pelatihan digital cincin perak meledak. Maya Muda duduk di ruang kontrol, menatap layar yang menampilkan ribuan avatar yang baru mendaftar dari 70 negara berbeda. Ia menyentuh ikon kecil yang mewakili salah satu avatar di Kolombia, sebuah tanda bahwa sentuhan neneknya telah mencapai skala yang benar-benar global. Rizky dan Arya bertemu di Taman Memorial Maya dan Devan. Mereka memutuskan bahwa langkah strategis selanjutnya adalah membangun lebih banyak pusat komunitas Maya Devan di cabang-cabang internasional. Kita mengirimkan empati secara digital, Ri, tapi akar kita harus tetap berupa bata dan melati, kata Rizky, melihat ke arah plakat perunggu. Dalam perayaan ulang tahun ke-65, Rizky dan Maya Muda memimpin acara penutupan tahunan dari dalam replika VR warung nasi goreng. Ribuan ibu tunggal dari seluruh dunia bergabung dalam kelas virtual. Saat Maya Muda mengucapkan terima kasih, hologram cincin perak ganda muncul dan menyelimuti seluruh replika warung, menyatukan akar sederhana dengan jangkauan global. Keberhasilan Maya Muda dalam menyatukan kecanggihan teknologi VR dengan indeks ketulusan neneknya menarik perhatian Universitas Harvard. Ia diundang untuk memberikan kuliah kehormatan tentang filantropi berbasis teknologi. Di depan aula yang penuh sesak, Maya Muda yang mengenakan blazer elegan memproyeksikan citra pahatan perunggu cinta dan tujuan dari markas Jakarta, menegaskan bahwa nilai inti mereka adalah filter etika global. Setelah kuliah kehormatan itu, Rizky dan Arya bertemu di ruang kontrol, terinspirasi untuk membuat langkah monumental berikutnya. Mereka memutuskan bahwa untuk merayakan kesuksesan digital, mereka harus kembali ke akar fisik. Mereka mengumumkan inisiatif untuk mendirikan 5 pusat komunitas Maya Devan baru di 5 benua, memastikan bahwa setiap titik komunitas global memiliki tempat fisik untuk berbagi kehangatan dan melatih. Untuk menandai ekspansi besar ini, Maya Muda memimpin kampanye Two Rings, One Promise. Kampanye tersebut menggunakan VR dan realitas tertambah atau AR untuk memproyeksikan simbol cincin perak ganda di atas lokasi-lokasi ikonik di seluruh dunia, dari piramida Mesir hingga Menara Eiffel, menunjukkan secara visual bagaimana janji cinta sederhana kini melingkari dan memberdayakan dunia. Di Taman Memorial Maya dan Devan, Rizky duduk sendirian, memegang secarik kertas bertuliskan puisi yang pernah ditulis Maya tentang betapa sederhananya harapan. Ia tersenyum. Yayasan ini telah menjadi raksasa global, tetapi esensi murni dari harapan dan ketulusan ibunya tetap menjadi kekuatan pendorong di balik setiap keberhasilan teknologi. Cincin perak telah mengubah warisan keluarga mereka menjadi warisan kemanusiaan. Di ruang kontrol markas Jakarta, Rizky dan Arya menatap peta dunia besar di layar sentuh.
Peta itu dipenuhi titik-titik cahaya yang berdenyut, menandai lokasi 5 pusat komunitas Maya Devan baru yang baru saja diresmikan di 5 benua sebagai hasil dari inisiatif monumental mereka. Simbol cincin perak ganda terpancar dari setiap titik, memvisualisasikan bagaimana janji sederhana itu kini telah melingkari dunia. Maya muda mengenakan headset VR-nya di Markas Jakarta tersenyum cerah. Secara virtual, ia berdiri di sebuah ruangan yang ramai di pusat komunitas Maya Devan di Accra, Ghana. Ia menjabat tangan seorang ibu tunggal setempat yang bersemangat yang baru saja menerima modal awal untuk bisnisnya. Maya muda merasa kehangatan yang sama, membuktikan bahwa sentuhan Maya dapat menembus jarak fisik. Menutup perayaan 65 tahun yayasan, Rizky berdiri di panggung megah di Jakarta yang kini didominasi oleh logo cincin perak ganda. Rambutnya kini beruban tipis, tetapi suaranya mantap. Ia memegang replika cincin perak yang usang, memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam. 65 tahun, warisan kami tidak diukur dari teknologi yang kami gunakan atau dari miliaran dolar yang kami alirkan, katanya. Warisan kami diukur dari 2 janji sederhana yang dibuat di malam paling gelap, yang terus kami penuhi hari demi hari. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar untuk mendukung Cerita Manusia.